Salam Haverim, Baim, nama saya More Arye, a.k.a. Andre dari Ventilator Indonesia. Dan pada pagi hari ini kami sekeluarga akan melakukan taslim dan kita akan membuka buku Maksor, Prastasana Maksor dari 100 Gates, 100 Soparot atau 100 pintu gerbang dan 100 Soparot dari Al-Amin Internasional. Dan di bagian taslim ini kita akan membaca beberapa ayat dari Alkitab. Yang pertama dari Mika 7 ayat 18 sampai 20 yang berbunyi demikian. Siapakah Elohim seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam mukanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia. Biarlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya engkau menunjukkan kasih setiamu, kiranya engkau menunjukkan setiamu kepada Yakub dan kasihmu kepada Abraham, seperti yang telah kau janjikan dengan bersumpah kepada bapak-bapak leluhur kami sejak zaman purbakala. Kemudian kita akan membaca ayat berikutnya dari Tehillim atau Mazmur 118 ayat 5 sampai 9 yang berbunyi demikian. Mazmur 118 ayat 5 sampai 9. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Hashem. Hashem telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Hashem di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Hashem di pihakku, menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Hashem daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Hashem daripada percaya kepada para bangsawan. Ayat selanjutnya kita akan membaca Tehillim atau Mazmur pasal yang ke-33 yang berbunyi demikian. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Hashem, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Hashem dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 kali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Hashem itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Ini penuh dengan kasih setia Hashem. Oleh firman Hashem langit telah dijadikan, oleh nafas dari mulutnya segala tentara. Ia mengumpulkan air laut seperti dalam bendungan. Ia menaruh samudra raya ke dalam wadah. Biarlah segenap bumi takut kepada Hashem, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Sebab Dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Hashem menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Dia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Hashem tetap selama-lamanya, rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Elohimnya ialah Hashem, suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Hashem memandang dari surga, ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik semua penduduk bumi. Dia membentuk hati mereka sekalian, yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi kelumpukan. Sesungguhnya mata Hashem tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Jiwa kita menanti-nantikan Hashem, Dialah penolong kita dan perisai kita. Ya, karena Dia hati kita bersukacita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Hashem, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepada. Amin. Selanjutnya, kita akan membaca
Tehillim atau Mazmur 130. Yang berbunyi demikian. Nyanyian ziarah dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Hashem. Adon, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonan. Jika engkau ya Hashem mengingat-ingat kesalahan-kesalahan Adon, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan supaya engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Hashem, jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman. Jiwaku mengharapkan Adon lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Hashem, hai Israel, sebab pada Hashem ada kasih setia, dan ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari kesalahannya. Amin. Selanjutnya, kita akan melemparkan remah-remah roti atau biskuit ya ke dalam tubir-tubir laut sebagai ilustrasi gambaran dibuangnya dosa-dosa kita sebelum kita memasuki hari raya Rosasana, kemudian sebelum kita memasuki masa 10 hari antara Rosasana dengan Yom Kippur, yaitu masa-masa genting, dan juga untuk persiapan sebelum kita merayakan hari raya Yom Kippur atau hari raya pendamaian. Dan perlu teman-teman ketahui secara halakha ya, taslih masih bisa tetap dilakukan ya, mulai dari hari ini, kemudian setelah Rosasana, kemudian sebelum Yom Kippur, dan juga kemudian sampai sebelum hari raya Sukkot. Taslih masih bisa dilakukan, dan juga puncaknya adalah hari terakhir taslih adalah sebelum Shmini Atzeret atau hari ke-8 hari raya Sukkot. Itu yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, dan saya akan membuang remah-remah ini ke dalam tubir-tubir laut. Kalau teman-teman bisa lihat di sini tubir-tubir laut ya, di bawah ini coba dikasih lihat Mora ya, di bawah sini laut, dan kita akan membuang remah-remah. Saya akan ambil sepotong roti di tangan saya. Untuk dibuang ke dalam laut. Baik Haverin, jadi itulah ritual taslih sebelum hari raya Rosasana, sebelum hari raya Yom Kippur, dan sebelum hari raya Sukkot. Dan taslih ini dilakukan ya sebelum kita memasuki hari raya. Dan setelah taslih ini semua orang akan melakukan pergi ke kolam mikve ya. Teman-teman bisa mikve di laut, bisa mikve di danau, di sungai, ataupun di kolam, dimanapun teman-teman berada sesuai dengan situasi teman-teman berada. Jadi itulah terakhir yang bisa saya sampaikan mengenai taslih ini ya. Dan akhir kata saya ucapkan Sana Tova Umetuta, dan semoga nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan, di dalam merit kita Rabbi Yeshua dari Nazaret. Amin. Salam Haverim Brukim Habaim. Nama saya More Arye, a.k.a. Andre dari Keilator Indonesia, dan pada pagi hari ini kita akan melakukan mikve sebelum hari raya. Dan ada beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum kita melakukan mikve. Yang pertama adalah mengucapkan berkat. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitsanu betetilah b'mayim chayim, yang artinya berkatilah engkau Adonai Argat, Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah membuat kami menjadi kudus dengan mencelupkan diri di dalam air kehidupan. Berkat kedua, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitsanu b'mitzvotav v'tzivanu al hadabilah, yang artinya berkatilah engkau Adonai Argas, Raja alam semesta, yang telah meluruskan kami dengan perintah-perintahnya, dan telah memerintahkan kami untuk melakukan petilah. Kemudian masuk, celupkan 3 kali ya seluruh tubuh. Kemudian setelah 3 kali naik, ucapkan berkat Shehekianu. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kitsanu Baruch atah Eloheinu melech haolam Shehekianu heki emanu hekiyanu lasman hazeh, ya artinya
kami kehidupan, yang telah mempertahankan kami, dan yang telah memampukan kami untuk mencapai pada musim seperti ini. Di dalam merit Mesias Yesua, kita katakan amin. Jadi itulah 3 hal yang akan dilakukan sebelum kita melakukan DP, dan saya akhiri dengan ya serpuah.